Dulu beberapa kali pernah jual beli, kami beli dari rekan petani, bawa sini terus sebagian besar mati. Ya biasa awal pasti ada koi sakit, mati, terus ada wabah, sempat juga ada wabah. Awalnya seperti itu. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usaha sendiri. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya generasi kedua pemilik WS Koi Center, juga selaku pengelola. WS Koi Center ini beralamat di Yogyakarta, tepatnya di Jejeran, Bantul. Awalnya ini dari orang tua saya, generasi pertama bapak saya. Awalnya hobi, terus karena hobi, koleksi, lalu berkomunitas, punya beberapa ikan, lalu ikan itu ternyata oleh rekan-rekannya ada yang minat, terus ditawar untuk dibeli. Terus akhirnya sedikit-sedikit terjadi jual beli, terus akhirnya keterusan dan jadi budidaya juga. Kalau WS Koi Center ini, tempat ini berdirinya 2011 awal, cari tempat, bikin tempat untuk display, lalu berkembang lagi ke breeding sendiri. Dulu awalnya karena kami basicnya dari hobi, terus orang tua saya dulu juga belajar tentang hewan, tentang ikan koi pada khususnya ini. Terus ya biasa awal pasti ada koi sakit, mati, terus ada wabah, sempat juga ada wabah. Jadi ikan koi itu setiap kali ada ikan koi baru pasti mati itu. Terus tapi kami kan belajar dari, kalau zaman dulu dari majalah, artikel, terus belajar dari rekan-rekan yang memang sudah juga ikut pelihara koi. Kalau kendala mungkin selama usaha ini berdiri dari generasi pertama sampai sekarang itu, dulu pernah ada namanya virus koi, KHV, koi herpes. Setiap koi daya tahannya diserang, terus semua koi hampir semua mati. Nggak bisa pindah koi dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Itu awal, itu kendala awal. Terus kalau kendala berikutnya di sini sendiri itu, dulu beberapa kali pernah jual beli, kami beli dari rekan petani, bawa sini terus sebagian besar mati. Awalnya seperti itu. Awalnya karena hobi, jadi beli 3 ekor, terus belum laku besok beli lagi 2 ekor kayak gitu kan, karena hobi. Jadi kami konsumen, tapi terus dari beli misalnya udah 6 ekor, ada yang disukai orang satu dijual, terus nanti ada yang laku lagi dijual lagi, seperti itu. Beli kecil dibeli besar. Hampir semua jenis koi itu pernah kami jual belikan, hampir semua. Terus kalau koi kan mungkin kalau beberapa orang udah tahu ya, mungkin jenis kayak kohaku, koi jenis sanke itu, jenis soa itu 3 yang dari dulu sampai sekarang disukai orang. Kalau untuk kualitasnya di tempat kami ini dari yang kelas pasar sampai yang untuk kontes ada. Kalau proses siklusnya ya itu ya, awal milih induk yang siap telur. Induk yang siap telur ciri-cirinya biasanya bagian bawahnya itu udah lunak, terus sudah matang gonat. Itu setelah itu dibikinkan tempat sendiri untuk pijah. Untuk pijah, jadi nanti ada kakabannya, ada tempat-tempat untuk nempel telurnya, itu dimasukkan induk jantan dan betina. Terus kalau memang itu sudah siap, nanti dia akan sekitar dini hari, sekitar jam 12 sampai jam 4 pagi itu, di antara jam itu mereka akan mijah. Nah, kalau udah mijah, secara alami itu nanti telurnya ada beberapa teknik, ada yang telurnya langsung dimasukkan ke
kolam sawah, ada yang ditunggu menetas dulu, dirawat dulu, terus ada beberapa yang langsung diseleksi beberapa warna aja, itu terus baru dimasukkan ke kolam sawah. Nanti dari kolam sawah itu dipelihara, nanti permintaan pasar itu mulai ukuran 12 cm sampai ukuran gede. Untuk perkiraan aja ya, koi setahun itu kurang lebih ukurannya sekitar, umur setahun itu kurang lebih sekitar 30 cm. Kalau yang lebih besar lagi itu berarti memang dia ada gen jumbonya lah, memang lebih cepat gede. Nah itu perawatannya ya di sawah kasih makan, terus nanti naik dari sawah itu sebelum jual kami karantina. Setelah karantina ikan kondisi bagus, terbebas dari hama-hama penyakit dari sawah, itu baru ke konsumen. Gitu. Contoh misalnya cuaca ya, cuaca itu kadang-kadang siang itu kayaknya panas banget, terus tiba-tiba tahu-tahu mendung. Nah, mendung itu kan perubahan suhunya drastis, jadi di atas 2 derajat Celcius itu koi berpotensi stres, jadi perubahan yang signifikan. Tapi kalau perubahannya lambat itu cenderung tidak masalah. Garis besarnya dua ini, kualitas air bagus, terus koi jangan sampai stres. Kalau untuk kolam rawatan filter, ya adalah beberapa persyaratan ya. Salah satu pemipaan bagus, terus bagian filtrasi itu perbandingannya sesuai dengan yang diisi ikan. Terus media filter juga sesuai dengan besaran ikan dan jumlah ikan yang dirawat, itu ada. Kolam yang dia cuman sirkulasi, itu pergantian air untuk nyedot kotoran bawah itu aja cukup. Tapi kalau untuk kolam resirkulasi, jadi kita sirkulasi ulang, itu lebih mudah. Lebih mudahnya karena kita harus cuman perlu backwash di beberapa chamber karena kotoran udah ngumpul di situ. Tapi kalau untuk kolam, misalnya kolam sawah, itu kontrolnya dari pemberian pakan. Itu paling susah. Yang bisa dikontrol di situ cuman debit air yang masuk, keluar, terus sama proses pemberian pakan. Selebihnya alam sama tanah. Ya, otomatis lingkungan hidup pengaruh. Contoh kelebihan di sawah ya, kelebihannya pelihara di sawah. Di sawah itu kandungan mineralnya banyak. Terus beberapa mineral bermanfaat buat koi itu banyak. Untuk koi-koi jenis tertentu butuh mineral sawah yang tertentu juga. Terus pakan alaminya lebih banyak kalau di sawah, otomatis pertumbuhan lebih maksimal. Tapi kelemahannya tadi saya bilang, untuk kontrol kualitas airnya paling susah. Terus misal di kolam filter itu kelebihannya kontrolnya enak, kualitas air, menjaga kualitas air itu lebih gampang daripada di sawah. Tapi kelemahannya yaitu tadi, pakan alami nggak ada. Kita harus tergantung pakan buatan dan kandungan mineral tidak sekaya yang di alam ya, tidak sekaya di sawah. Terus posisi kolam indoor dan outdoor itu juga pengaruh ke beberapa koi membutuhkan cahaya matahari yang lebih, beberapa membutuhkan suhu yang sesuai kayak gitu. Kalau di kolam beton ini perubahan suhunya agak lebih susah karena volume besar, terus beton itu kalau udah terlanjur suhunya turun, betonnya itu kan dingin. Nah itu kalau kita mau naikin suhunya susah, seperti itu. Jadi masing-masing tempat itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau pemberian pakan, kalau normal untuk rawatan di tempat kami normal itu 2 kali sehari. Kalau untuk kondisi tertentu bisa dia puasa. Jadi misal kondisinya hujan deras nggak berhenti-berhenti, jadi setiap hari ada hujan deras, itu biasanya kami nggak kasih pakan. Tapi kalau normal 2 kali sehari. Terus ada kondisi tertentu memang kami mau kami push pakan gitu toh. Itu bisa sampai 6 kali pemberian pakan, bahkan ada yang lebih. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Jadi sempat awal pandemi sempat sepi, jadi sempat sepi. Tapi di menjelang pertengahan terus akhir pandemi kemarin rame dalam artian permintaannya bertambah. Kalau untuk kisaran harga yang kami jual itu mulai 20.000 sampai
rata-rata kalau yang paling mahal itu rata-rata di harga 20 juta, 20-an, 20-30-an juta. Kalau harga paling murah yang paling kecil 20.000. Jadi tergantung kualitas. Kohaku misalnya ukuran 12 cm, kualitasnya yang bagus gitu ya. Itu ukuran 12 cm kualitas yang bagus itu lokal harganya kayaknya nggak kurang dari 300.000. 12 cm. Tapi memang dia proyeksi kualitasnya bagus dan udah kelihatan biasanya nek penggemar koi dia udah bisa memprediksi ini ke depan bakal jadi gimana, itu dia udah memprediksi. Kalau ikan koi yang mungkin nilainya agak tinggi ya, yang pernah kami jual, tapi itu kayaknya umum ya di kalangan pecinta koi, jadi sekitar 80 juta kayaknya pernah ada di sini dulu tapi sebelum saya kelola. Kalau selama sejauh ini saya kelola belum pernah sampai angka segitu, belum pernah. Kalau sebelum pandemi itu bisa per bulan bisa 20-30 juta. Kalau setelah pandemi ada penurunan omset ya, tapi kalau keuntungan hampir sama. Karena kalau setelah pandemi otomatis kami keep ikan yang memang kualitas bagus, itu keuntungan lebih bagus. Kalau berwirausaha ya, jadi secara umumnya dulu. Kalau berwirausaha itu motivasinya ya rasanya lebih merdeka, lebih mandiri, lebih bisa ngatur kamu pengen dapat berapa dan effort seberapa itu bisa kita manage, daripada kita membantu orang berwirausaha. Ketika kita sendiri yang berwirausaha otomatis rasanya lebih merdeka. Cuman selain saya motivasi tapi juga ada pesennya. Jadi pertama kan memang kita harus berani memulai, itu penting. Cuman yang berikutnya jangan nggak terukur, pergerakannya harus terukur gitu. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usaha sendiri.